Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini, di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Bagi yang sungguh indah, bagi yang sungguh luar biasa ketika kita boleh bersama-sama duduk diam diri di hadapan Tuhan. Kita bersyukur setiap anugerah Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita memohonkan kasih karunia Tuhan supaya ibadah kita, pujian kita boleh sampai ke Tuhan. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang luar biasa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama diam di rumah kami masing-masing. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau dalam ibadah kami Tuhan. Walaupun saat ini kami masih di dalam rumah, kami masih dalam masa PPKM Tuhan, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan boleh hadir di tengah kami. Karena di mana dua orang sudah berkumpul Tuhan, Engkau hadir, Engkau siap memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari di dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan beracara, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Mari sudah jemaat Tuhan, kita angkat satu pujian. Bahwa lebih baik dalam rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang
benar ya Tuhan, bahwa kami rindu diam dalam pelataran-Mu, menikmati setiap berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Inilah syukur kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Pilihlah setiap hati kami pada saat ini yang melimpah dengan ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan segala pujian kami, segala sukacita kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersukacita menuju Tuhan, sebab mengikut Tuhan hati kita terasa ayem dan tenteram. Yang hatimu terasa tenteram.
Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengadakan ibadah raya kembali. Saya percaya pada kesempatan ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita akan berdoa untuk menyerahkan ibadah pada hari ini kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan yang indah ini kami bersyukur dan berterima kasih. Sepanjang minggu Tuhan sudah memimpin, memberkati, menjaga kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan pagi ini kami boleh mengadakan ibadah raya. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mengurapinya untuk bisa menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, untuk seluruh jemaat yang mengikuti ibadah raya pagi hari ini, Tuhan juga memberkati, menolong dapat mengerti firman Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini memberkati mereka semua, sehingga yang susah akan dihiburkan, yang sakit akan disembuhkan, dan yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah siapkan berkat bagi kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya 12. Ayatnya 8 sampai ayat 12. Jadi 1 Petrus yang pertama pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12. Demikian saya membacakan bagi kita semuanya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong.
Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, bagi kita semuanya. Bapak Ibu, tema kita hari ini ialah memberkati orang lain, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Memberkati orang lain, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk berkat. Saya ulang lagi ayat ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Itu jadi tadi yang memberkati maka akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, dengan memberkati orang lain maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang tidak mau diberkati Tuhan. Semua orang pasti mau diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi semua orang pasti mau diberkati, bahkan senang. Semua orang pasti senang diberkati. Tidak ada orang yang tidak mau diberkati. Kecuali orang itu ya sudah pikirannya sudah tidak normal. Jadi setiap orang pasti senang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga saya percaya Bapak Ibu semua, kita semua yang ada di sini mau diberkati oleh Tuhan. Namun Bapak Ibu ya, terkadang kita merasa bahwa kita tidak diberkati atau merasa belum diberkati oleh Tuhan. Rasanya berkat itu jauh daripada kita. Jadi Bapak Ibu, kalaupun sebenarnya kita diberkati, tapi terkadang kita merasa saya kok tidak diberkati. Berkat kok jauh, banyak masalah-masalah yang menghalang. Dan seringkali menjadi pertanyaan kita semuanya. Bapak Ibu, lalu bagaimana supaya kita mengalami berkat Tuhan? Bagaimana supaya kita mengalami berkat Tuhan? Firman Tuhan tadi mengatakan, dengan memberkati orang lain, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu dengan cara memberkati orang lain. Bagaimana kita memberkati orang lain? Tadi firman Tuhan mengatakan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, dan memohonkan berkat dari Allah. Bahkan kepada orang-orang yang tidak senang kepada kita. Bapak Ibu, siapa yang perlu kita berkati? Tadi katakan memberkati orang yang lain. Lalu orang lain ini bisa berarti keluarga sendiri. Jadi bisa orang tua, bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa saudara, bisa keluarga. Itu orang lain. Dan juga bisa teman-teman, tetangga,
saudara-saudara dalam Tuhan, bahkan musuh atau orang-orang yang tidak senang dengan kita, itu adalah orang lain yang nanti bisa kita memberkati mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada itu dikatakan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sementara kejahatan sendiri kan bermacam-macam, kan? Berjenis-jenis. Jadi kejahatan itu bisa misalkan kita diperlakukan tidak adil, kita difitnah, kita dihina, kita diejek, kita tidak dihargai, tidak dihormati, bahkan terkadang disakiti secara fisik, dipermalukan di hadapan banyak orang, dicaci maki dengan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang kotor, yang tidak sopan, padahal kita tidak melakukan kejahatan atau kesalahan yang tidak seberapa. Itu macam-macam kejahatan yang bisa saja itu dikenakan, disampaikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bisa saja kadang-kadang dengan oleh karena salah paham sehingga kita disalahkan oleh orang atau salah paham. Bapak Ibu, kita ini hidup di tengah-tengah banyak orang, di tengah-tengah masyarakat, di antara teman-teman, ada yang baik, ada yang tidak, ada yang jahat. Jadi pasti kita bisa saja mengalami keadaan-keadaan di mana orang berbuat jahat kepada kita. Kita tidak bisa menghindari. Jadi ada yang jahat, ada yang baik, ada yang tidak. Dan sekali waktu kita diperlakukan tidak baik, tidak dihargai, dihina, diejek, tidak diperhatikan, bahkan disakiti kadang-kadang. Itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, terkadang Tuhan juga izinkan kita menghadapi berbagai keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan. Misalnya adanya orang-orang yang sengaja berbuat jahat kepada kita, mau menjatuhkan kita, iri, sakit hati, dan lain-lain. Jadi rupanya banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Macam-macam kejahatan bisa saja kita merasakannya, kita mengalaminya karena situasi memang demikian. Bapak Ibu, jadi memang tidak mudah hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita mesti menghadapi berbagai hal, banyak masalah. Dan kita diminta tadi, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan caci maki dengan caci maki. Baliknya supaya kita memberkati mereka. Sesuatu yang memang tidak mudah, kita sebagai manusia biasa. Kalau kita tidak mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, pasti kita tidak akan mampu. Bapak Ibu, namun demikian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu siap memberi pertolongan. Bahkan Tuhan siap memberikan berkat dalam kehidupan kita. Misal tadi saya sampaikan bagaimana kita memberkati orang lain. Katakan dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, dan memohonkan berkat kepada Allah bagi orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Jadi ini fokus dari ayat ini Bapak Ibu, bahwa bagi kita dikatakan kita dipanggil untuk memberkati. Karena pada waktu kita memberkati,
Tuhan siapkan berkat bagi kita. Bagaimana kita memberkati? Tadi saya katakan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, dan kita bahkan memohonkan berkat kepada Allah untuk memberkati orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Bapak Ibu, jadi rupanya kita harus mempunyai kasih Allah yang luar biasa. Kita perlu mempunyai kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan tidak mungkin kita bisa melakukan. Karena pada umumnya kalau orang itu berbuat jahat, nah kita balas dengan jahat. Dan kadang masalah sedikit aja kita sudah bisa marah. Banyak orang mengejek, menghina, kadang-kadang kita banyak kali tersebut bahkan marah-marah. Tapi sekarang di sini kita diminta untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, suruh memberkati mereka. Jadi kita perlu mempunyai kasih Allah. Bapak Ibu, kita perlu mempunyai kesabaran yang luar biasa. Di dalam Korintus, buah-buah kasih, yaitu buah roh adalah kasih. Kasih itu sabar. Jadi bagaimana kita ya? Kita orang melakukan kejahatan kepada kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan, tidak boleh marah, tidak boleh membalas. Orang mencaci maki, kita suruh diam saja. Ini kan berarti Tuhan minta supaya kita itu sabar. Nah, sabar itu adalah salah satu daripada buah roh. Jadi artinya kita perlu kesabaran daripada Tuhan. Bukan hanya kesabaran Bapak Ibu, kita perlu juga mempunyai kemurahan hati. Jadi kalau memberkati kan memberi ya. Jadi harus kita mempunyai hati berbesar hati. Orang itu tidak saya balas, bahkan saya doakan. Ini murah hati. Ini juga buah daripada roh. Jadi Bapak Ibu, jadi kita perlu mempunyai kesabaran dan perlu mempunyai kemurahan hati. Kita juga perlu mempunyai sifat suka mengampuni. Sakiti tetapi suruh mendoakan. Jadi kita harus mengampuni dulu ya. Jadi supaya orang yang disakiti, yang menyakiti kita itu diberkati oleh Tuhan. Jadi sesuatu yang tidak di luar cara berpikir kita. Jadi Bapak Ibu, jadi Tuhan mau kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, tadi caranya adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, memohonkan berkat bagi orang yang menyakiti kita. Jadi ini, jadi kita perlu punya kesabaran, punya kemurahan hati. Nah, kalau demikian, maka Tuhan akan memberkati kita. Tadi firman Tuhan sangat jelas sekali kepada kita, Bapak Ibu, ayat 9. Tadi janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi pada saat kita melakukan itu, kita memperoleh berkat daripada Tuhan. Dan apa berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kita, pada orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Kita membaca ayat ke-12, ayat yang terakhir dari bagian kita tadi. Ayat 12 berkata demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Siapa orang benar?
sini adalah orang-orang ditujukan kepada orang yang melakukan, yang mentaati firman Tuhan yang sudah di atasnya tadi. Jadi orang benar, orang percaya, orang yang diberkati, orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, yang memohonkan berkat bagi orang-orang yang berbuat tidak baik. Itu adalah orang-orang yang taat sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi. Bapak Ibu, dikatakan maka Tuhan tertuju kepada orang-orang yang taat kepada Tuhan. Maka Tuhan tertuju berarti Tuhan memperhatikan, ya, memperhatikan orang-orang yang mau taat kepadanya. Dan telinga Tuhan mendengar kepada orang-orang yang berdoa memohonkan berkat. Jadi itu adalah satu berkat yang Tuhan sediakan, di mana kalau kita taat pada firman Tuhan, Tuhan memperhatikan kita, memandang kita, melihat kita, keadaan kita, yang melihat kebutuhan kita, yang melihat persoalan kita, yang melihat. Dan hanya itu, waktu orang berani berdoa kepada Tuhan, waktu orang yang taat ini berdoa kepada Tuhan, dikatakan Tuhan siap memberikan pertolongan, ya, kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu dan kita semua yang ada yang sedang menghadapi pergumulan, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan. Jadi firman Tuhan mengatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan, dan juga yang telinganya mendengar orang-orang benar. Jadi kita sebagai orang yang percaya, saat kita melakukan firman Tuhan, walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan hati kita, pikiran kita, kita mentaati firman Tuhan, maka Tuhan memperhatikan kita, pasti memberi pertolongan kepada pergumulan kita, masalah kita, doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Tuhan sendiri mengatakan, dengan memberkati orang lain, maka kita akan diberkati. Tuhan memberkati kita semuanya. Adalah Bapak Ibu, mari kita mempraktekkan dengan memberkati orang lain. Pasti Tuhan memberkati Bapak Ibu dan memberkati saya juga. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan sore hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Firman Tuhan itu jelas saat kami memberkati orang lain, maka Tuhan akan memberkati dan menolong kami Tuhan, supaya kami juga bisa Tuhan mempunyai kemurahan hati, mempunyai kesabaran, mengampuni orang lain, mendoakan orang lain, bahkan orang-orang yang tidak senang dengan kami bisa mendoakan mereka, karena Tuhan memanggil kami supaya kami memperoleh berkat melalui kehidupan kami yang melakukan firman Tuhan. Tuhan terima kasih. Bapak ini kami berdoa seluruh jemaat Tuhan sedang mengikuti ibadah ini. Mungkin di antara mereka ada yang sedang sakit, yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau akan jamah, Engkau akan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang sedang mengalami persoalan-persoalan keluarga, persoalan-persoalan pekerjaan, Tuhan yang sudah memberi pertolongan kepada mereka. Memberkati anak-anak kami yang belajar, dalam belajarnya berberkati mereka, yang lemah dalam keluarga, dan menjauh daripada Engkau. Kami berdoa supaya Tuhan panggil mereka kembali. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, yang masih Bapa yang di surga, pada
pada kesempatan pagi hari ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang pada saat ini masih mengalami ujian dan cobaan, masalah-masalah khususnya masalah wabah penyakit. Tuhan kuasa segera membebaskan, segera memberi pertolongan, pemulihan kepada bangsa kami. Kedua, pemerintah berdiri hikmat dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapak. Kedua, seluruh jemaat Tuhan dalam minggu ini, berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak. Bapak, kami bersyukur, kami berdoa pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Bapak itu yang dikasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya.